Jadi kan karena screening bukan hanya untuk peserta JKN yang sakit, tapi bisa untuk yang sehat. Mereka bekerja sama dengan bidan-bidan desa yang ada di desa. Jadi kan bisa isi dari mobil JKN tadi, tapi kan juga bisa isi dari yang link yang kita bagikan dari website yang untuk memang website screening. Jadi mereka bagikan dengan bidan desa, jadi kan ada tuh peserta JKN yang berobatnya nggak selalu ke puskesmas ya, berobatnya ke bidan desa, akan di posyandu atau di pusdu, di polindesnya, bahkan nanti ada tim FKTP yang dia ada tim PTN yang turun-turun ke lapangan ya, acara PTN dengan lansia ataupun mereka ada bakti sosial atau apapun, itu mereka bagikan linknya. Bahkan di bidan desa yang memiliki grup dengan penduduk masyarakat setempat itu, mereka juga membagikan link, jadi sudah semakin meluas. Jadi semua masyarakat itu terinformasi akan adanya screening ini untuk isi screening riwayat kesehatan. Gitu. Berarti udah luas banget ya Kak ya. Insya Allah kita pengennya itu seluruh masyarakat itu terinformasi. Jadi nggak hanya di lingkungan BPJS ataupun di lingkungan hanya di fasilitas kesehatan saja, tapi di masyarakat umum juga mereka udah paham nih, oh setiap tahun kita bisa isi screening riwayat kesehatan nih, gitu. Karena itu penting untuk men-screening diri sendiri. Gitu. Jadi bisa mencegah penyakit yang belum terjadi ya Kak ya. Walaupun tiba-tiba mungkin udah ada nih tiba-tiba di badan kita, sebenarnya setelah kita isi screening kita kan tahu nih, oh ini kita beresiko sakit ini nih, gitu kan. Karena apakah dari pola makan kita yang salah atau memang kita kurang olahraga atau seperti apa, atau kebiasaan dari pola makan sih ya. Olahraga juga kayaknya sering ini ya Kak. Gitu. Nah Kak, tadi kan Kakak ada bahas tentang bidan desa yang kayak memantau seluruh masyarakatnya untuk mengisi link screening. Nah itu gimana caranya Kakak bisa tahu kalau masyarakatnya benar-benar udah mengisi atau ada target-targetnya dari Kakak tadi? Ya, cakep. Makasih ya Tipa, pertanyaannya bagus nih. Jadi untuk screening ini memang kan kita tadi di awal udah bahas juga, kita selalu menyarankan isinya dari JKN, tapi mengingat nggak seluruh masyarakat memiliki HP Android yang nggak pakai HP Android. Jadi memang kalau yang dari bidan desa itu beberapa inovasi dari FKTP kita yang mereka membentuk tim ya. Tadi kan kalau di FKTP dia ada PAC untuk mobile JKN, ada bisa screening juga, screening gitu kan. Nah untuk selama ini kenapa nih Kak ya kok tahu nih sampai ke bidan? Ya kita dapat informasi dari FKTP kita gitu. Nah kalau untuk target udah pasti kita mentargetkan untuk seluruh FKTP kita, karena kan untuk screening ini kan kita kan BPJS Kesehatan ini kan menjalankan apa yang diperintahkan dari Menkes ya, maksudnya dari Menkes kita menjalankan juga, nanti kita juga limpahkan juga ke FKTP, karena kan pasti kan ada sinergi ya, ada sinergi kerjasama dengan FKTP kita yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi setiap minggu untuk screening riwayat kesehatan ini Kak memang feedback. Oh, berarti setiap minggunya Kakak feedback nih? Kak feedback, makanya kan biasanya itu setiap Senin pagi ya Kak akan tarik data screening tersebut, Kak akan feedback untuk 4 dati 2 kita. Untuk Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, ke PAC yang mana Kak feedback, karena Kak kebetulan pegang PAC Perlanis ya, dan ada juga memang PAC PRB yang kita pegang juga untuk saling komunikasi. Untuk yang di FKTP itu seringnya Kak feedback ke PAC Perlanis atau ke PAC PRB, tapi lebih sering ke PAC Perlanis. Nah di situ kita terlihat itu. Nah untuk setiap FKTP setiap tahunnya pasti akan ada target. Bagaimana kita dapat target dari kantor pusat yang diturunkan ke KPU, dari KPU ke kantor cabang, dari kantor cabang kita juga menurunkan ke FKTP. Nah yang kita targetkan sesuai dengan peserta terdaftar masing-masing. Jadi nanti ada persentasenya. Nah kalau yang dulunya dari 2 juta kita dapat target dari Menkes harus ada tercapai se-Indonesia Raya ini 30 juta, naik di 33 juta. Nah, ya kan, ini nggak tahu nih ke depannya nanti jadi berapa puluh juta lagi. Belum tahu ya Kak. Karena kan memang harapannya adalah kenapa setiap tahun semakin naik. Jadi harapannya kan itu tadi, karena yang isi screening ini kan bukan yang sakit saja. Iya, yang sehat juga bisa sehat. Jadi kalau kita bilang angka 50 juta itu kalau misalkan se-Indonesia Raya, kalau dibandingkan dengan peserta yang terdaftar itu nggak lebih dari di atas 10%, paling cuma 10%, nggak lebih dari 15 atau 20% lah, paling besar mungkin hanya 10%
dapat terdaftar. Artinya kan masih sangat Banyak ya, sedikit Kak, ya. yang mengisi Screening tersebut dan masih gitu. banyak juga ya masyarakat yang belum Yang melakukan belum- screening. Iya, jadi kita kepengennya itu semakin tahun screening ini bisa tersebar ke seluruh peserta JKN di semua pelosok-pelosok gitu. Jadi semuanya terinformasi, bisa isi screening, jadi bisa men-screening dahulu Iya, sebelum benar. sakit kan. Lebih bagus kita screening dahulu kan. Jadi kita seperti judul di awal tadi, sedia payung sebelum hujan gitu. Karena kan Kak, kalau misalnya nggak ada yang menggunakan HP pun, Iya. dia juga bisa bantu ya Kak lewat website yang Iya, dikirimkan. jadi kan kalau memang pas misalnya ada kegiatan PTMK atau posyanduka yang memang pesertanya itu 15 tahun ke atas kan, dari link tersebut yang dibagikan oleh puskesmas induknya ataupun FKTP induk ke petugas-petugas yang sedang turun ke lapangan, itu mereka bisa langsung isi. Misalnya nanti kakak pegang nih handphone, kakak kan tinggal buka linknya, kakak tanya nih nomor BPJS Nazila. Kan nanti untuk soal-soalnya kalau memang Nazila mau baca sendiri bisa, tapi kalau yang udah usila kan bisa dibantu aja ya Iya, pertanyaan. Karena kan benar. untuk yang terbaru jawabannya itu hanya iya tidak iya tidak. Oh, iya tidak, iya tidak aja gitu Iya, ya, misalnya Kak? apakah di riwayat keluarga ada pernah penyakit DM, iya atau tidak kan? Iya, kalau iya, kalau tidak gitu. Lebih simpel. Jadi untuk yang terbaru ini jawabannya iya tidak gitu. Berarti lebih memudahkan masyarakat Lebih juga ya memudahkan, Kak. iya, benar. Karena kan kalau misalnya kita biasanya nih Kak, kan kita udah ngisi screening. Mm-mm. Nah pasti ada hasilnya. Pasti juga Benar. disebutkan nih, walaupun kita sehat kan pasti ada yang resiko rendah seperti itu kan Iya. Kak. Pasti diberikan pola hidup. Nih harus makan Iya, apa iya, gitu ya pola Kak. Ya. hidup. Olahraga berapa kali gitu ya Kak. Benar. Iya. Malah kan kalau kita pakai mobil JKN sebenarnya lebih gampang ya. Jadi kalau Iya. misalnya kita hasilnya misalnya beresiko nanti kan, kita kan bisa langsung melakukan chat itu dengan Iya. petugas Ke FKTP-nya FKTP. dengan dokter FKTP yang saat itu sedang bertugas. Kan bisa ya chat Iya, ya. benar. Langsung Kalau terhubung. Iya, jadi kalau misalkan menurut dokternya ini harus tindak lanjut, kita harus ke FKTP nih untuk dapat tindakan. Apakah memang kalau misalnya kayak sedang DM itu kan dia harus diperiksa gula darah, apakah gula darah sewaktu atau puasa atau gula darah postpardial setelah 2 jam membuka puasa. Nah itu kan nanti tindak lanjutnya dari dokter di FKTP-nya Iya. lagi. Jadi kalau memang pakai mobil JKN sebenarnya lebih memudahkan kan dan menguntungkan, bisa chat langsung dengan dokter di FKTP. Gitu. Berarti memang kita kalau mengisi screening ini jadi lebih waspada juga ya Kak ya. Iya, Jadi jadi udah lebih sekecil aware ini ya. kita kan. Jadi kita bisa mengantisipasi kalau misalnya kita kena resiko apa. Jadi Iya, kita lebih benar. aware sama tubuh kita sendiri. Bener. Terus kan untuk pesan untuk Vipa sama Nazla, jangan lupa juga web screeningnya itu nanti di share di grup-grup sekolah, Oh, di grup iya. keluarga. Jadi kan nggak hanya sepantaran kita di BPJS Kesehatan aja ya. Kesehatan, kalau infonya, jadi kita saling kasih informasi dimulai dari keluarga terdekat. Benar. Gitu. Jadi bisa lah Pak, nanti kalau misalnya ada linknya kirim tuh ke grup-grup keluarga gitu ya Kak. Grup-grup Terus di absen udah isi belum gitu. Iya. Atau udah isi belum gitu. Karena memang itu bagus ya untuk sobat Iya. pejuang sehat, karena kita lebih tahu nih sakit kita apa. Iya, Kalau lebih bisa aware sejak iya, dini gitu. benar. Jadi Kan? mengantisipasi juga ya Benar, Kak, benar. terjadinya penyakit yang lebih lanjutan lagi. Benar. Jadi ada baiknya cek sekarang juga biar tidak terjadi penyakit yang lebih berkelanjutan. Iya, benar. Wah. Kalau ada masalahnya juga bisa. Bisa Bisa nanti kalau misalnya mau bisa dimasukkan ke link aja di bawah aja, tinggal diklik aja ya. Kalau di mobil JKN pilih aja yang screening riwayat kesehatan untuk pengisiannya. Iya, sebenarnya gampang, tidak memakan waktu yang lama untuk Enggak. mengisi screening BPJS Kesehatan. Bisa di mana aja, kapan aja bisa isi gitu. Lagi rebahan sambil buka HP. Bisa banget. bisa banget. Jangan scroll TikTok aja ya. Kalau boleh screening juga karena Iya. setiap kita sehat pun kita belum tahu nih kita Iya, benar. penyakitnya seperti apa. Jadi Benar. ada baiknya mencegah dari dini ya Kak. Sedia payung sebelum hujan. Wah, senang nih bahas screening sama Kak Ria. Nggak berasa ya. Iya, kayaknya udah 2 jam lebih nih kayaknya bahas-bahas sama Kak Ria. Jadi untuk sobat pejuang sehat jangan lupa untuk screening 1 tahun sekali ya Kak Ria ya. Isi screening riwayat kesehatan. Dari mobil JKN bisa ataupun dari website BPJS Kesehatan. Iya. Jadi banyak ya kanal-kanal yang bisa kita daftar untuk screening dari Benar, kesehatan. Luar biasa. Ada lagi nggak nih Pak mau ditanya sama Kak Ria? Karena kita keseringan menculik Kak Ria nih, berarti kayak bisa Kak Ria terus nih. Ada lagi nggak nih? Kayaknya cukup ya. Kalian udah capek ngomong sama kita. Ih, selalu aja. Seru dong.
pertanyaan juga, boleh di komen di bawah ini dan akan kita tanyakan di episode selanjutnya. Terima kasih ya Kak Ria atas waktunya. Aduh, luar biasa sore ini. Dan jangan lupa juga untuk di like Komen. dan subscribe di akun-akun kita ya di Di Pipa, Berjuang Sehat di TikTok. di YouTube maupun di Instagram. Saya Naja.